Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita menceritakan sedikit rahasia yang ada di Ka'bah. Sebuah penelitian astronot Neil Armstrong pernah melihat fenomena aneh yang mengusik akal sehatnya kita yang melihat bumi yang diliputi kegelapan dan nampak seperti melayang. Dan ada seutas tali berwarna putih yang seolah menggantung di bumi tersebut agar tetap terlihat mengambang. Terdapat pula temuan radiasi yang memancar dari Ka'bah dan menjadi semacam medan magnet di dalamnya. Yang mengejutkan lagi, teman-teman, radiasi tersebut seolah tabir yang ada di ujung tanpa batas. Ka'bah dari sebagian banyak ilmuwan dianggap sebagai pusat bumi. Hasil temuan ilmiah itu diketahui mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Ini juga menjadi teori mengapa pesawat hilang saat melintasi Ka'bah. Pusat bumi dengan kekuatan medan magnet yang kuat bisa merusak navigasi pesawat. Dan ini sesuai juga dengan penentuan kiblati arah Ka'bah. Untuk menentukan arah kiblat, kita bisa menggunakan GPS dan mengacu pada posisi Ka'bah di Mekah dengan koordinat tertentu. Tapi ada cara yang lebih mudah tanpa perlu hitung-hitungan. 2 kali setahun, matahari akan tetap berada di atas Ka'bah di Mekah. Kalau kita melihat matahari pada saat itu dan kita bayangkan garis lurus dari matahari ke bumi kita, itu akan menunjukkan arah kiblat. Ini terjadi pada 28 Mei sore dan 16 Juli sore. Nah, sedikit penjelasan, bumi berputar setiap 24 jam, membuat benda-benda di langit, seperti matahari, terbit dari timur, dan terbenam di sebelah barat. Dalam setahun, karena cara bumi mengelilingi matahari, posisi matahari di langit berubah dan kembali ke tempat semula setelah setahun. Sallallahu ala Muhammad. Matahari bergerak ke timur, tapi tidak lurus, melainkan miring arah sudut bumi. 2 kali dalam setahun, karena posisi bumi, matahari akan tetap di atas beberapa tempat di bumi yang berada di dalam lintang tertentu. Mekah ada di dalam rentang lintang ini, jadi matahari akan tetap di atas Mekah 2 kali setahun. Tapi metode ini hanya bekerja di tempat yang berada di dalam jarak tertentu dari Mekah. Jika terlalu jauh, matahari akan di bawah horizon yang tidak bisa dilihat. Untuk tempat-tempat seperti itu, bisa cek pada tanggal lain saat matahari tepat berada di bawah Ka'bah di waktu tertentu. Dan arah bayangan tongkat yang kita pasang, akan menunjukkan arah kiblat. Dan uniknya teman-teman, pintu Ka'bah pun dibuka hanya 2 kali dalam setahun. Posisi Ka'bah sebagai arah kiblat yang bisa dihitung secara ilmiah itulah yang menjadi salah satu keunikan dari Ka'bah. Fakta unik lainnya adalah gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah memberi manfaat bagi kesehatan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebab sistem imun yang ada pada tubuh kita bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Dan karena tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan hawa sejuk dari air bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah atau sumber dari air Zam-Zam, membuat hawa dingin tetap terasa di sekitar Ka'bah, meski suhu dan cuaca sedang terik. Nah, itu juga menjelaskan, mengapa lantai Masjidil Haram selalu sejuk. Aktivitas yang berada di Ka'bah tidak pernah berhenti. Tawaf di sekitar Ka'bah juga tidak pernah berhenti kecuali ketika sholat diadakan. Bahkan saat bencana banjir terjadi, jamaah melakukan tawaf selayaknya berenang. Bahkan penjaganya adalah berasal dari satu keturunan yang terus beregenerasi tanpa henti. Hanya satu keluarga yang menjadi penjaga kunci Ka'bah sejak periode pra-Islam. Diakini keluarga Al-Saidi. Mereka telah menjadi penjaga selama 15 abad terakhir. Kuncinya diwariskan oleh anggota tertua dari keluarga. Tapi dulunya bukan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam, dan bangunannya pun sudah banyak mengalami renovasi termasuk kain penutupnya yang sudah berulang kali berganti warna. Kini menjadi hitam dengan kaligrafis ujungnya yang terbuat dari emas. Hajar Aswad pun, dulunya adalah sebuah batu besar yang tunggal. Namun saat ini, batu tersebut pecah menjadi 8 bagian dengan berbagai ukuran yang telah ditutupi bingkai perak,
Bagi mereka yang sudah menyentuh dan mencium Hajar Aswad, ada beragam kisah dan cerita yang telah dilontarkan. Ada yang pingsan, ada yang bahagia, dan ada juga yang menangis. Bagi umat muslim yang belum berangkat ke sana tentu rindu ingin merasakan rasa campur aduk perasaan saat menghampiri Hajar Aswad. Nah, persoalan alasan kenapa orang sampai rela berjuang hanya untuk menyentuh dan mencium batu hitam tersebut adalah keyakinan bahwa Hajar Aswad adalah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Makanya barang siapa yang telah mengusap dan mencium Hajar Aswad dianggap sedang bersalaman dengan Allah, bahkan berbaiat kepada Allah dan Rasulullah. Dalam keutamaannya, Hajar Aswad juga diyakini akan menjadi saksi di hari kiamat bagi mereka yang telah menyentuh dan mencium dirinya dengan sungguh-sungguh. Dengan beragam kemanfaatan yang diberikan, wajar saja jika orang sampai rela berdesakan. Namun beragam ulama telah menghimbau, kalau memang bisa membahayakan nyawa sendiri atau orang lain, maka menyentuh Hajar Aswad bisa dilakukan dengan hal lain. Contohnya, dengan menggunakan tongkat dan mencium ujung tongkat yang terhubung di Hajar Aswad. Lalu jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan niat dan isyarat tangan kanan. Menurut keutamaannya terhadap ibadah seorang umat muslim, bagaimana kalau kita melihat asal-muasal Hajar Aswad? Dalam hadis Tirmidzi, Hajar Aswad dikisahkan sebagai batuan dari surga, namun menghitam disebabkan dosa dari anak dan cucu Adam. Hal ini memang terdengar mustahil, namun percaya atau tidak, tiap masa, Hajar Aswad memang terus berubah. Dalam kepercayaan umat muslim, Hajar Aswad pertama kali ditemukan dalam masa pembangunan Ka'bah. Kalau itu, salah satu sudut Ka'bah terlihat kosong oleh Nabi Ibrahim, maka dia pun mengutus Nabi Ismail untuk pergi mencari batuan pelengkap Ka'bah. Dalam perjalanannya, Nabi Ismail dibimbing oleh malaikat Jibril, dan ditemukanlah batuan berwarna putih nan harum oleh Nabi Ismail, yang kemudian membawa batu tersebut di hadapan ayahnya. Keduanya pun mencium Hajar Aswad, dan dari sinilah budaya mencium Hajar Aswad lahir hingga sekarang. Di dunia yang sekarang ini karakteristik Hajar Aswad yang masih terpelihara adalah baunya yang harum. Hal ini bukan berarti batu tersebut memancarkan bau abadi. Namun tiap harinya, seorang imam dari Masjidil Haram bertugas untuk mengusapkan wangian, seperti yang dilakukan Syekh Sudais berikut. Sebagai benda yang diagungkan dalam kepercayaan umat muslim, penggiat sains tentu saja tertarik meneliti Hajar Aswad. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, batu mengkilap tersebut coba diperbesar hingga 4000 kali. Ditemukanlah fakta bahwa Hajar Aswad tidak sepenuhnya hitam, melainkan memiliki warna kemerahan dan bercak kuning, karakteristiknya mirip dengan batu meteor. Fakta ini pun dianggap relevan dengan hadis yang tadi kita bahas, bahwa Hajar Aswad merupakan batuan dari langit atau dari surga. Telah ditemukan fakta tentang karakteristik Hajar Aswad yang menyerupai meteor. Beberapa fakta baru pun kemudian terungkap. Salah satunya adalah, Hajar Aswad pernah menjadi sebuah batu utuh yang kemudian terpecah menjadi beberapa bagian. Apa yang ada di Masjidil Haram, ternyata adalah 8 batu kecil dari Hajar Aswad yang disatukan. Pecahan paling besar dikisahkan, memiliki ukuran seperti buah kurma. Seluruh batu disatukan menggunakan batuan lain dan juga seperti semen apa yang kita lihat sekarang. Untuk menguatkan kesempurnaan Hajar Aswad, batu ini juga ditutupi dengan cincin perak, atas inisiasi ulama Saudi, Abdullah bin Al-Zubair. Jika ada yang bertanya di mana bagian lain dari Hajar Aswad, jawabannya adalah di Turki. Setidaknya ada 3 masjid yang menyimpan bagian batu Hajar Aswad, mulai dari Blue Mosque, Masjid Sokolu Mehmet Pasha, hingga Masjid Raya Sulaimaniyah yang meletakkan batu Hajar Aswad di sebuah dinding khusus. Mengetahui betapa pentingnya Hajar Aswad bagi umat muslim, siapa sangka kalau dalam sejarah Hajar Aswad pernah dicuri. Kisah ini datang 317 Hijriah atau 930 Masehi dari tahun tersebut. Mekah didatangi oleh kelompok ekstremis Syiah bernama Karmatian yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Karmuti. Awalnya kelompok ini ditolak mentah-mentah untuk masuk di wilayah Mekah. Namun dengan dalih ingin ibadah, maka dimasukkanlah kelompok Karmatian ke dalam Mekah untuk menunaikan haji. Namun saat memasuki Mekah, Karmatian yang terlihat seperti pelancong ternyata adalah pencuri terlatih dengan jumlah yang tidak main-main, yaitu 600 penunggang kuda handal dan 900 pasukan berjalan. Makanya saat memasuki Mekah, kelompok ini langsung bisa melakukan kudeta.
Pada saat kudeta terjadi beragam kegiatan kriminal dijalankan oleh pasukan Karmatian. Seperti merampas harta warga, mencuri penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, mengambil talang emas Ka'bah hingga mencabut Hajar Aswad secara paksa. Setelah penjahat ini, para Karmatian yang meninggalkan Mekah kembali ke Bahrain. Di negara inilah, Hajar Aswad disimpan di Masjid Al-Dirar selama 22 tahun hingga 1952 Masehi. Pengembalian Hajar Aswad dilakukan dengan cara ditebus dengan jumlah uang yang sangat besar oleh pemerintah Saudi. Setelah melakukan penjarahan, pasukan Karmatian yang mengkudeta Mekah hari itu juga melakukan hal-hal di luar nalar, seperti mempersekusi jamaah haji. Menurut mereka, ibadah haji mirip dengan penyembahan berhala, jadi harus dihentikan. Nah, akibat aksi persekusi ini, ibadah haji sempat dihentikan selama 8 tahun, karena banyaknya orang yang takut melancong masuk ke Arab Saudi. Membicarakan soal Hajar Aswad, ada juga satu berita yang terus mencengangkan bagi orang Indonesia, yaitu Hajar Aswad menghadap ke Asia Tenggara. Beberapa orang percaya, kalau titiknya tepat mengarah ke Indonesia. Respon atas hal ini ada beragam, mulai dari Indonesia dianggap mendapat berkat hingga mendapat tanda-tanda kehancuran. Nah, kenapa bisa? Jika diperhatikan, 3 sudut lain Ka'bah yang dinamakan rukun ternyata menghadap ke negara yang penuh dengan konflik. Contohnya, rukun Yamani menghadap Yaman, rukun Iraki menghadap Irak, dan rukun Sami menghadap Palestina dan Syria. Jadi banyak yang bilang, kalau menghadapnya Hajar Aswad ke Indonesia adalah pertanda masa depan yang buruk. Sedangkan untuk mereka yang percaya, Ka'bah memberi berkat karena titik itulah awal dan akhir tawaf, yang menjadi salah satu ibadah paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi wajar, banyak yang mengaitkan, jika menghadapnya Hajar Aswad ke Indonesia, adalah sebuah pertanda baik. Awalnya, umat Islam menghadap Yerusalem untuk sholat. Namun, nantinya arah ini diubah ke Ka'bah, sesuai wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran. Dikatakan, bahwa Ka'bah telah dibangun ulang beberapa kali, termasuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, menandai pentingnya lokasi ini dalam sejarah Islam. Melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, adalah bagian penting dari ibadah haji dan umroh. Ka'bah dan area sekitarnya yang dikenal sebagai Mataf, selalu ramai dengan jamaah, kecuali pada hari Arafah ketika kiswah, kain penutup Ka'bah diganti. Ka'bah disebut dalam berbagai istilah dalam Al-Quran dan hadis, menunjukkan signifikannya dalam agama Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, bahkan sebelum Nabi Adam ada di bumi ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail hanya bertugas meninggikan bangunan tersebut, menurut ayat dalam surah Al-Baqarah. Pada masa Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, Ka'bah mengalami renovasi akibat banjir. Muhammad memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan saat meletakkan kembali Hajar Aswad tanpa pertumpahan darah. Sebelum Islam, Ka'bah merupakan tempat pemujaan politeisme Arab, tetapi kemudian dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikembalikan sebagai tempat ibadah monoteisme, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah diurus oleh Bani Syaibah dan pengaturan administrasi haji dikelola oleh berbagai pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad hingga pemerintahan Arab Saudi di saat ini yang bertanggung jawab atas 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Ka'bah memiliki beberapa bagian penting seperti makam Ibrahim, Hijr Ismail, Hajar Aswad, dan sudut. Sudutnya yang bersejarah. Ka'bah terletak di pusat Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi dan merupakan tempat suci utama umat Islam, dikenal juga sebagai Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawasan suci ini sendiri memiliki fakta menarik sendiri dan mungkin kamu belum tahu. Sebagian orang yang sudah pernah ke Masjidil Haram pasti menyadari gimana suara muazin saat adzan berkumandang, atau imam sholat bisa terdengar sampai ke seluruh penjuru Masjidil Haram. Nah, yang menariknya teman-teman, suara dari Masjidil Haram itu gak pernah mengalami gangguan atau suaranya mati karena alasan teknis. Di Masjidil Haram ini memang dipasang 3 sistem suara untuk dioperasikan. 1 menjadi utama dan 2 lainnya sebagai cadangan. Perhatikan gambar ini.
Jadi mikrofon imam yang kanan ini berasal dari seseorang sistem utama. Terus yang di tengah ada mic cadangan pertama dan yang paling kiri itu mic cadangan kedua. Jadi kalau misalnya sistem suara utamanya gagal, cadangan pertama bakal aktif secara otomatis. Tapi kalau misalnya mic cadangan pertama juga gagal, maka cadangan kedua langsung dihidupkan. Makanya, sound system yang ada di Masjidil Haram ini memberikan tingkat kegagalan hingga 0%. Enggak hanya itu, karena setiap imam dan muadzin punya jenis suara yang berbeda, maka mereka ini memiliki sistem pengaturan suara yang memang bisa diatur sesuai dengan suara dan nada mereka untuk memastikan kejelasan dan keseimbangan di sekitar Masjidil Haram. Termasuk mengatur tinggi rendahnya posisi naik saat imam sholat sedang berdiri, ruku, tasahud, dan sujud. Hal ini didukung oleh tim yang bertugas pada bagian yang mengontrol suara. Ada sekitar 50 staf yang siap mengawas kejiannya semua speaker, yang ditempatkan di seluruh Masjidil Haram, termasuk nih di jalan-jalan sekitarnya, yang jumlahnya lebih dari 6.000 speaker. Wow! Dan jangkauan produksi suara dari sound system ini sanggup menjamah hingga sejauh 9 km, dengan suara yang masih sangat bening. Bayangin aja tuh. Gak heran kan, kalau sound system Masjidil Haram menjadi salah satu sistem suara terbesar di dunia, dan berperan penting untuk siar dan dakwah Islam. Memang butuh pengelolaan yang gak sederhana ya, sound systemnya. Itu karena Masjidil Haram ini, memang masjid paling luas di dunia. Ukurannya itu ya, setara 50 kali lapangan sepak bola standar FIFA, atau sekitar 350 hingga 7.000 meter persegi. Wah, luas banget ya. Selain sistem suara, sistem kebersihan di Masjidil Haram juga sangat menjadi perhatian. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, kebersihan Masjidil Haram ini sangat diperketat. Ternyata, pekerja yang mencapai ribuan orang yang selalu sigap membersihkan di lingkungan Ka'bah, terutama setiap selesai sholat fardu. Nah, ini nih salah satu video pendek menarik yang memperhatikan aksi para petugas kebersihan melakukan gerakan yang tak terduga. Demi mempersingkat waktu dan mempermudah ruang gerak, mereka kompak melakukan gerakan berlari dan secara bergantian meluncur jongkok dengan gisit, dikala mendekati garis batas. Raut bahagia terurai di wajah dari 3 petugas kebersihan yang mengenakan seragam warna hijau. Dalam keterangannya, gaji mereka sebenarnya tidaklah banyak. Namun, mereka nyaman dengan profesi itu karena dianggap mendatangkan berkah tersendiri. Nah, ngomongin soal Masjidil Haram, dulunya di sini dikelilingi oleh rumah-rumah dari zaman Nabi Ibrahim, hingga pemerintahan Khalifah Muslim kedua, Umar bin Khattab, yang berkuasa pada tahun 634 Masehi, sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab lalu membeli bangunan di sekitar Ka'bah untuk memperluas wilayah kunjungan Ka'bah, kemudian memerintahkan pembangunan tembok setinggi hampir 2 meter di sekitar Ka'bah. Namun ruang semakin banyak dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah. Maka di masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 647, wilayah Ka'bah kembali diperluas. Dan, 38 tahun kemudian, karena jumlah orang yang menggunakan masjid terus bertambah, wilayah ini diperluas lagi oleh Khalifah Abdullah ibnu Al-Zubair plus membangun kembali Ka'bah karena strukturnya udah mulai rusak. Proyek perluasan kembali dilakukan pada periode tahun 685 sampai 75 di masa pemerintahan Khalifah Umayyah kelima, Abdul Malik bin Marwan, dan dilanjutkan oleh putranya, Al-Walid bin Abdul Malik, pada periode 705 hingga 715. Perluasan pun terus dilakukan hingganya nyaris mengambil alih semua rumah penduduk dan membongkarnya di masa Muhammad Al-Mahdi pada 775 hingga 785 Masehi. Dan selama 810 tahun ke depan, Masjidil Haram tidak begitu banyak berubah. Barulah di masa pemerintahan Utsmaniyah, pada awal 1570-an, proyek perluasan masjid kembali dilakukan, hingga luasnya bertambah menjadi 28.003 meter persegi. Beberapa renovasi dilakukan, seperti penggantian atap kayu yang datar di masjid, dengan kubah, memasang kolom tambahan untuk mendukung atap dan arka batu ditambahkan.
Dan saat Raja Abdul Aziz pada tahun 1932 berhasil menyatukan negara dan mendirikan Arab Saudi, ia menjadikan dua masjid suci itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai prioritas utama. Dan memastikan, mereka mendapat perhatian khusus. Bahkan sejak tahun 1926, Raja Abdul Aziz sudah memerintahkan renovasi total Masjidil Haram. Mulai dari menutupi seluruh lantai dengan marmer, mendirikan tenda-tenda di mataf atau ruangan di sekitar Ka'bah, agar bisa melindungi para jemaah dari panasnya matahari. Serta mengaspal untuk pertama kalinya wilayah Masa atau daerah antara Safa dan Marwah, tempat para peziarah melakukan ritual sak'i. Sang Raja juga memerintahkan kepada anak-anaknya agar terus memperluas Masjidil Haram, karena memprediksikan jumlah peziarah akan terus meningkat. Dan mereka benar-benar melakukan petuah, sang ayah. Sang Raja Saud berkuasa dan meluncurkan proyek ekspansi jangka panjang yang berlanjut selama hampir 10 tahun pada tahun 1955. Luas Masjidil Haram mencakup 28.000 meter persegi. Lalu Raja Faisal yang menggantikan Raja Saud melanjutkan pekerjaan ekspansi dan pengembangan, yang memindahkan bangunan yang mengelilingi makam Ibrahim untuk menjadikan lebih banyak ruang bagi jamaah saat mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Berlanjut di masa Raja Khalid pada tahun 1975, yang mengganti aspal batu di masa menjadi marmer Yunani yang tahan panas, sehingga para jamaah pada siang hari bisa melaksanakan tawaf dengan lebih nyaman. Kemudian Raja Fahd meletakkan batu pertama perluasan Masjidil Haram terbesar dalam 14 abad terakhir pada 14 September 1988. Terak ini juga meningkatkan luas masjid menjadi 356.000 meter persegi, sehingga bisa menampung 1,5 juta jamaah dan menambahkan 2 menara dari 7 menara yang ada sebelumnya. Nah, ketika Raja Abdullah naik tahta pada tahun 2005 dan menjadi pemimpin ke-6 Arab Saudi, ia juga memprakarsai proyek ekspansi besar mulai dari perbaikan arsitektur, teknis dan keamanan. Luas Masjidil Haram dan area terbuka serta fasilitas yang meningkat, menjadi 750.000 meter persegi. 10 tahun kemudian tepatnya di tahun 2015 Raja Salman lalu meluncurkan 5 proyek besar yang dirancang, agar masjid bisa menampung hampir 2 juta jamaah. Ia membeli bangunan-bangunan di sekitar Masjidil Haram, yang bernilai miliaran dolar dan mulai melakukan perluasan gedung utama, alun-alun, terowongan pejalan kaki, stasiun pusat layanan, dan jalan lingkar pertama. Tak ketinggalan kapasitas toilet dan tempat duduk ditingkatkan menjadian 16,300 buah. Teknologi Masjidil Haram juga ditingkatkan, mulai dari pemasangan eskalator dan lift yang beroperasi sepanjang waktu, lalu pemasangan AC pencahayaan, sistem suara, video pemantauan, hingga sistem pengendalian kebakaran. Ka'bah memang memiliki banyak misteri, isinya saja membuat banyak orang penasaran. Ka'bah memiliki ruangan yang berisi 3 tiang kayu, untuk menopang langit-langit, sejumlah lampu gantung emas dan perak, tangga tertutup menuju kepalka, pintu emas, pemangkas kain, hingga 8 buah batu berhiaskan kaligrafi Arab. Pihak pengaman sangat ketat dalam menjaga Ka'bah, karena tak sembarang orang bisa melihat bagian dalamnya dari dekat. Karena saking ketatnya, banyak rumor terkait isi Ka'bah. Dalam sebuah video, Buya Syakur menceritakan Nabi Muhammad SAW telah menaklukkan kota Mekah, dan menghancurkan segala berhala yang ada. Ditemukan, ada gambar Yesus dan Siti Maryam di dalam Ka'bah. Meski demikian, Buya Syakur menyebut, Nabi Muhammad SAW tidak menghapus gambar Yesus dan Siti Maryam tersebut, tetapi membiarkan gambar tersebut tetap ada di dalam Ka'bah. Buya Syakur menjelaskan kedekatan antara Nabi Muhammad dan para Nasrani adalah tidak dihapusnya gambar Yesus dan Siti Maryam tersebut. Namun, jelas aja, ini bertentangan dengan hadis yang jelas-jelas sahih tanpa diragukan lagi kesahihannya. Rasulullah SAW mengingkari dengan tegas keberadaan gambar atau lukisan manusia di dalam Ka'bah. Dalam banyak hadis digambarkan bahwa Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah karena ada gambar-gambar berhala di dalamnya, dan baru memasuki Ka'bah setelah seluruh gambar-gambar tersebut dikeluarkan. Namun, bukan hanya Ka'bah, agama lain juga memiliki bangunan penting lainnya sendiri, yang tidak terbuka untuk umum, dan dijaga dengan ketat.
Di Arab Saudi, mari kita terbang menuju Arsip Rahasia Vatikan, atau Arsip Apostolik Vatikan. Di sini ada pusat penyimpanan sebuah tindak resmi tahta suci, serta surat-surat kenegaraan, korespondensi, buku-buku catatan dari Paus, dan banyak dokumen lainnya, yang telah dikumpulkan oleh gereja selama berabad-abad. Diperkirakan, arsip ini memiliki rak sepanjang 85 km, dan terdapat 35.000 volume di dalam katalog pilihan saja. Padahal abad ke-17, berdasarkan perintah Paulus kelima, arsip rahasia dipindahkan dari Perpustakaan Vatikan, dan menjadi tempat yang tertutup rapat, bagi orang-orang di luar Vatikan, hingga akhir abad ke-19. Yang menimbulkan berbagai desas-desus, mengenai apa yang disembunyikan di sana. Ada yang mengatakan, ruang arsip ini sebenarnya menyimpan harta karun. Ada pula yang bilang, Paus sebenarnya memiliki bukti keberadaan makhluk luar angkasa, alias alien, di ruang ini. Namun, pada bulan Oktober 2019 lalu, Paus Fransiskus mengumumkan, secara resmi, mengubah nama arsip rahasia, menjadi Arsip Apostolik Vatikan. Agar, arsip-arsip ini tidak lagi dikaitkan dengan berbagai konotasi negatif. Gimana menurut kamu teman-teman? Dari Vatikan, kita lanjut ke Tibet, berkunjung ke ruang rahasia yang ada di Biara Sakya, yang juga dikenal sebagai Pel Sakya ini. Biara Budaya ini terletak di kota Sakya, sekitar 127 km sebelah barat Sigatse, di era otonom Tibet. Awalnya, Biara Sakya yang juga dikenal sebagai Sekolah Buddha Tibet yang didirikan pada tahun 1073, oleh Konkocok Gyalpo. Namun pada tahun 1959, sebagian besar bangunan biara ini runtuh, karena dihancurkan, selama revolusi kebudayaan terjadi, hingga tersisa beberapa bangunan saja. Tak banyak yang tahu, kalau di dalam bangunan biara, ini terdapat sebuah perpustakaan besar, yang menyimpan sebanyak 844,000, dengan tumpukan tradisional, dengan panjang 60 meter dan tinggi 10 meter. Perpustakaan ini baru terungkap pada tahun 2003, karena berada di balik dinding. Isi dari manuskrip yang ada di perpustakaan Sakya ini beragam, mulai dari kitab suci Buddha, karya sastra, sejarah, filsafat, astronomi, matematik, dan seni. Beberapa jilid bahkan tetap tak tersentuh selama ratusan tahun, dan baru mulai diperiksa oleh Akademi Ilmu Sosial Tibet. Beberapa waktu lalu, foto perpustakaan ini viral melalui postingan di Facebook, yang bertuliskan, perpustakaan ditemukan di Tibet dengan 84,000 manuskrip rahasia, yang mencakup secara umat manusia, lebih dari 10,000 tahun. Namun, beberapa ahli seperti Joshua J. Mark, editor dan peneliti situ Ancient History Encyclopedia, mengatakan bahwa klaim itu salah. Yang benar, bahwa perpustakaan ini baru berusia 1000 tahun bukannya 10,000 tahun. Dan benar, bahwa perpustakaan ini amat dijaga, namun sebenarnya isinya bisa dipelajari oleh siapa saja. Tidak ada manuskrip yang benar-benar rahasia, sehingga boleh dipelajari. Berikutnya, ada mosaik kapal Nabi Nuh alaihi salam yang justru ditemukan di tempat ibadah Yahudi, selama berabad-abad dan menjadi rahasia terpendam. Temuan bersejarah ini, terjadi saat penggalian tim arkeolog, pada Juni 2016 lalu berupa 2 mosaik, yang menakjubkan di lantai tengah sinagog, desa Yahudi kuno Hukok, sebuah desa yang terletak di bagian bawah wilayah Israel Utara, Galilea. Panjang pertama, berupa mosaik bahtera Nabi Nuh dengan beberapa hewan seperti gajah, keledai, rubah, dan lainnya. Dan mosaik kedua, berupa tentara sedang ditelan ikan besar, yang dikelilingi oleh kereta terbalik di Laut Merah yang terbelah. Berubahnya, temuan ini kemudian mengungkapkan rahasia besar kepada para ilmuwan, mengenai wawasan yang cukup, tentang kehidupan di desa Yahudi kuno. Bahwa desa Yahudi kuno ini ternyata cukup makmur di masanya, karena bisa membuat hiasan karya mosaik ubin seperti ini. Karena sebelumnya, ada pendapat mengenai komunitas Yahudi saat itu, yang sangat menderita, ketika agama Kristen menjadi agama resmi, kekaisaran Romawi, pada abad keempat. Tapi melihat bukti ini rasanya jadi bertentangan, bukan? Next, ada tempat naik ke hajinya umat Hindu di India, yang terletak di negara bagian Andhra Pradesh, bernama Tirupati.
Setiap tahunnya, ribuan umat Hindu mendatangi tempat ini secara berbondong-bondong untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Venkateswara, yang biasa disebut Sri Balaji, yang juga dipercaya sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Selain tempat untuk beribadah, Tirupati juga menarik untuk dikunjungi karena memiliki kuil-kuil yang indah. Salah satu yang paling banyak dikunjungi, sekaligus kuil terkaya dan dihormati, adalah Tirupati Devasthanams, yang didirikan pada tahun 1932. Namun begitu, ada sebuah rahasia besar hingga sekarang yang masih menjadi pertanyaan mengenai kuil ini. Mulai dari rahasia desa yang tidak dikenal, namun menjadi sumber segala perlengkapan untuk pemujaan ritual dewa-dewa. Seperti bunga-bunga, mentega yang dijernihkan, susu dan lainnya. Semua itu diambil dari desa yang dirahasiakan, yang terletak sekitar 22 km dari Tirupati. Semoga artikel video ini bermanfaat menjadikan sedikit demi sedikit indahnya pengetahuan dan pengertian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.